warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwazar Rotun Hasna dari jurusan Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Prokes Kemenkes Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan kepada individu dengan topik atau pembahasan yang saya angkat yaitu dysmenorrhea atau yang biasa kita sebut yaitu nyeri haid. Di sini saya menggunakan media berupa leaflet dengan metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah. Untuk pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu ada pengertian dysmenorrhea, gejala penyebab dysmenorrhea, faktor yang mempengaruhi dysmenorrhea, perbedaan PMS dan dysmenorrhea, dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tips bagaimana menangani atau mengurangi dysmenorrhea itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita langsung ke videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak. Sore. Ya, sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Salsa. Oh iya, baik Mbak Salsa. Jadi untuk siang hari ini saya akan memberikan penyuluhan kepada Mbak Salsa mengenai apa itu dysmenorrhea atau biasa nyeri yang biasa kita sebut dengan nyeri haid. Nanti kira-kira saya membutuhkan waktu sekitar 5-7 menit. Apakah Mbak Salsa bersedia? Iya, bersedia. Ini ada leaflet untuk panduan kita ketika nanti saya menjelaskan ini. Jadi nanti yang akan kita bahas itu ada pengertian dysmenorrhea, gejala dysmenorrhea, penyebab, sama perbedaan PMS dan dysmenorrhea, dan yang terakhir itu tips untuk mengatasi dysmenorrhea itu sendiri. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu ada pengertian dysmenorrhea. Nah, dysmenorrhea ini yang banyak orang ketahui itu biasanya nyeri haid ya, nyeri haid atau nyeri menstruasi. Dysmenorrhea ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan kram yang menyakitkan dan umumnya muncul saat sedang menstruasi. Nah, dysmenorrhea ini merupakan salah satu masalah terkait menstruasi yang paling umum dikeluhkan. Jadi dysmenorrhea ini keluhan yang umum terjadi ketika perempuan itu mengalami menstruasi atau sedang menstruasi. Nah, gejala dysmenorrhea sendiri itu ada dua. Jadi ada gejala yang umum terjadi dan gejala lainnya. Nah, yang gejala umumnya nih ada apa aja sih gejala umumnya? Yang pertama itu ada kram atau nyeri di bagian perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan ke paha bagian dalam. Nyeri haid ini biasanya muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau awal-awal menstruasi. Yang selanjutnya itu rasa sakit ini akan terasa intens atau konstan. Nah, selanjutnya pada kasus beberapa wanita ini memiliki gejala lainnya seperti perut merasa kembung, diare, mual dan muntah, sakit kepala, pusing, lemah, lesu dan tidak bertenaga. Dan pada beberapa kasus terjadi juga sampai mengalami pingsan karena dysmenorrhea ini. Nah, selanjutnya itu ada penyebab dysmenorrhea. Penyebab dysmenorrhea ini ada dua ya, dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Yang dysmenorrhea primer tidak disebabkan oleh masalah pada organ reproduksi, jadi ini murni karena menstruasi. Keadaan ini umumnya disebabkan oleh peningkatan dari prostaglandin yang diproduksi pada lapisan dari rahim. Peningkatan prostaglandin ini memicu kontraksi dari uterus atau rahim. Secara alami, rahim cenderung memiliki kontraksi lebih kuat semasa haid. Kontraksi rahim ini dapat menimbulkan keluhan nyeri. Nah, jadi ini dysmenorrhea primer ini umum terjadi ketika kita sedang menstruasi. Yang kedua itu ada dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder ini biasanya disebabkan oleh patologi pada organ reproduksi. Jadi ada masalah atau ada gangguan pada organ reproduksi. Berbagai keadaan yang dapat menimbulkan keluhan dysmenorrhea sekunder ini antara lain yaitu endometriosis, penyakit radang panggul, kista atau tumor pada ovarium, pemakaian alat kontrasepsi dan lainnya. Ya baik, selanjutnya itu ada faktor resiko dysmenorrhea. Ada banyak hal yang bisa meningkatkan resiko mengalami nyeri haid. Jadi ini beberapa hal yang memiliki resiko yang dapat terjadinya nyeri haid ini. Yang pertama itu berusia di bawah 30 tahun. Yang kedua, belum pernah melahirkan, memiliki riwayat nyeri haid dalam keluarga. Jadi ini
ada faktor genetik juga. Yang selanjutnya ada seorang perokok. Apabila seorang perempuan itu merokok, itu akan meningkatkan resiko terjadi nyeri ketika haid. Yang selanjutnya itu masa puber Anda masa puber memulai sejak usia 11 atau ke bawah. Jadi pubertas dini ini juga bisa menyebabkan faktor resiko disminor. Yang keenam, mengalami perdarahan berat atau yang tidak normal selama menstruasi. Yang selanjutnya yang terakhir itu mengalami perdarahan yang tidak teratur pada saat menstruasi. Ya, nah selanjutnya ini ada perbedaan disminor dan PMS. Selama ini mungkin orang banyak menyimpulkan atau banyak yang mereka ketahui itu kalau PMS dan disminor itu sama. Nah, tapi ternyata beda. Nah, ini perbedaannya. PMS ini merupakan sindrom atau sekumpulan gejala yang dialami pada masa sebelum menstruasi, yaitu 7-10 hari sebelum menstruasi. Tapi pada beberapa kasus perempuan itu PMS itu muncul pada hari pertama menstruasi. Gejala PMS pun terbilang cukup beragam, mencakup gangguan fisik dan psikologis. Gangguan fisik dan psikologis yang dialami ketika PMS itu antara lain sering munculnya jerawat, mudah lelah, nyeri pada bagian perut bagian bawah, nyeri punggung, sakit kepala, nyeri pada payudara dan payudara terasa keras, perubahan nafsu makan kadang disertai dengan masalah pencernaan, insomnia, mood swing atau keadaan hati yang mudah berubah-ubah, dan itu sulit konsentrasi. Nah, sedangkan disminor itu sendiri memiliki gejala yang lebih sedikit dan umumnya hanya mencakup gejala fisik. Secara medis, disminor dijelaskan sebagai nyeri haid dengan gejala dan tingkat keparahan yang berbeda-beda pada setiap wanita. Nah, jadi gejala disminor dan PMS di setiap wanita itu berbeda-beda, tidak dapat disamakan. Nah, untuk yang terakhir ini ada beberapa tips untuk meredakan disminor. Yang pertama, aktivitas fisik. Karena ketika kita beraktivitas, peredaran darah kita akan menjadi lancar dan itu akan mengurangi nyeri ketika kita menstruasi. Contohnya seperti lari pagi, bersepeda, berenang, atau juga di rumah. Nah, yang kedua itu mengompres perut menggunakan air hangat. Nah, ini panas yang akan dihasilkan akan membantu merelaksasi sehingga mengurangi nyeri haid tersebut. Yang ketiga itu ada menghindari makanan dan minuman yang mengandung bahan tertentu. Nah, pada masa haid itu alangkah baiknya kita menghindari makanan yang mengandung lemak atau minuman bersoda dan mengandung kafein atau beralkohol. Selanjutnya itu menjaga pola makan yang teratur. Kebanyakan atau yang sering ditemukan itu ketika kita menstruasi, nafsu makan itu akan menurun, tapi itu hal yang salah. Jadi alangkah baiknya kita tetap menjaga pola makan ketika kita mengalami menstruasi. Selanjutnya itu mengonsumsi suplemen yang mengandung vitamin E, vitamin B6, omega 3 dan magnesium. Ini bisa dikonsumsi jika nyeri haid itu sudah tidak bisa teratasi. Nah, dari tips ini apabila tidak bisa meredakan nyeri menstruasi juga, alangkah baiknya bertanya atau datang kepada dokter spesialis kandungan. Mungkin dari Mbak Salsa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Iya, saya ingin bertanya untuk bagaimana sih jika seseorang itu ketika mengalami nyeri haid lalu dia mengonsumsi minuman yang mengandung kurkuma atau kunyit, apakah itu akan berdampak bagi kesehatan dia? Mungkin karena kurkuma ini kan setahu saya yang di pasaran terutama itu mengandung pengawet seperti itu. Iya, baik. Jadi kalau misalnya minuman yang mengandung kurkuma atau kunyit itu jelas baik untuk kesehatan kita, apalagi ketika kita sedang menstruasi. Tapi alangkah baiknya kita minum dengan cara yang alami atau kita membuat sendiri, karena bagaimanapun jika minuman itu beredar di pasaran itu mengandung bahan kimia dan pengawet, mungkin itu akan menjadi efek samping bagi kita. Lebih disarankan jika ingin meminum obat atau meminum yang lainnya, mungkin bisa datang ke apotek, karena di situ akan tersedia obat yang memang benar untuk menstruasi dan sudah dianjurkan dari medis. Gitu Mbak Salsa. Terima kasih. Ya. Nah, jadi dari penjelasan
penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin Mbak Sisa dapat menyimpulkan sedikit. Baik, berdasarkan pemaparan tadi yang bisa saya simpulkan adalah bahwa nyeri haid atau dysmenorrhea ini berbeda dengan PMS. Kalau dysmenorrhea ini gejalanya lebih ke fisik, kalau PMS ini lebih ke fisik dan psikologis. PMS ini kalau dari yang saya tangkap biasanya sebelum haid, sedangkan dysmenorrhea ini bisa terjadi baik sebelum maupun pada haid hari pertama atau kedua. Lalu untuk manajemen meredakan dysmenorrhea itu sendiri bisa dengan beraktivitas fisik seperti berolahraga, bisa dengan mengompres perut dengan air hangat, bisa juga menghindari makanan dan minuman yang mengandung seperti kafein atau soda, menjaga pola makan yang teratur, jangan sampai pola makan kita menurun agar nyerinya tidak semakin parah, dan yang terakhir bisa mengonsumsi suplemen yang sekiranya bisa mengurangi rasa nyeri, atau jika dirasa masih nyeri bisa dikonsultasikan ke dokter atau apoteker. Baik, jadi dari penjelasan Mbak Salsa ini dapat disimpulkan bahwa Mbak sudah bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bisa diterapkan kepada kehidupan sehari-hari Mbak ya, supaya nyeri haid ini bisa dapat tertangani dan membuat menstruasi Mbak ini menjadi lebih nyaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Ya, terima kasih kembali sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.